Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia, berawal dari keluarga yang bahagia namun seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai memikirkan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Hal itu dipicu karena film yang sebetulnya tidak pantas untuk ditonton dengan umur yang belum dewasa, bukannya melarang kedua anaknya itu, ibunya justru mengajarkannya dan akan berujung mengenaskan. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Bojongloa, Desa Situmekar Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi, hiduplah sebuah keluarga yang cukup bahagia terdiri dari suami bernama Aziz yang telah berumur cukup tua 60 tahun dan istrinya bernama Sriwati yang berumur 39 tahun. Aziz dan Sriwati ini telah menikah cukup lama. Dan hasil dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 anak laki-laki yang hidup bersamanya. Kedua anak tersebut bernama Rafif, yang berumur 16 tahun lalu disusul adiknya bernama Reza yang berumur jelas lebih muda, yaitu 14 tahun, di dalam rumah tangga mereka untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari sang suami yang bernama Aziz bekerja sebagai serabutan. Apapun ia akan kerjakan selagi pekerjaan tersebut halal. Dari pekerjaannya itulah biasanya Aziz ini mendapatkan upah sekitar Rp50.000 sehari. Uang yang didapatkan itu sebenarnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal itulah membuat Aziz ini jarang di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Lalu di samping itu, istri dari Aziz ini hanya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, dan bahkan sempat kekurangan saat itu. Keluarga tersebut masih bisa membiayai kebutuhan anak dan kebutuhan yang lainnya. Kedua anaknya pun tidak masalah dengan permasalahan ekonomi dari kedua orang tuanya tersebut. Mereka tetap juga menjalani kehidupan sekolahnya. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, singkat cerita pergilah Aziz untuk bekerja serabutan seperti biasanya. Tapi saat sang suami pergi, Sriwati pun sempat memikirkan hal yang aneh, bagaimana tidak sebenarnya Sriwati ini punya masalah dalam hubungan nafsunya itu. Mengingat Aziz sudah berusia cukup tua untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan di lain waktu ia sempat mengajak suaminya untuk berhubungan. Namun, belum juga memulai perbuatannya itu punya Aziz justru tidak bisa berdiri. Hal itulah membuat istrinya kecewa. Dia sempat frustasi harus bagaimana memuaskan nafsunya tersebut. Akibat hal itu istri Aziz pun sempat memikirkan hal yang sangat terlarang, dan kurang lebih mengatakan apa aku harus main saja dengan anak-anakku ya, ucapnya. Namun ia sempat sadar akan konsekuensi perbuatannya tersebut. Sriwati pun mengurungkan niat aneh tersebut kepada anak-anaknya, sehingga membuat hawa nafsu wanita berusia 39 tahun itu tertahan. Di sisi lain kedua anaknya pun merasakan hal yang sama. Reza dan Raffi juga mulai terbawa nafsu akibat sering menonton film dewasa. Apalagi umurnya yang masih dalam pubertas, jelas keduanya ada batasan untuk menahan semua itu. Tibalah di mana waktu kedua adik kakak itu ketahuan oleh sang ibu sedang menonton film dewasa. Namun, yang anehnya Sriwati tidak melarang kedua anaknya itu. Ia justru mau ajarkan sifat aneh tersebut dan membiarkannya seolah tidak terjadi apapun. Di samping itu Sriwati ini kembali memikirkan perbuatan yang sempat ia renungkan. Dan mulai merencanakan untuk meminta hubungan terlarang kepada anaknya saat sang suami pergi bekerja serabutan. Pada tahun 2019, keluarga tersebut melakukan aktivitas seperti biasanya. Sriwati yang pada saat itu duduk menonton TV sembari menunggu suaminya pergi bekerja, dan anaknya saat itu pergi mandi. Setelah suami dari Sriwati ini pergi ia pun tidak tahan lagi dengan nafsunya. Sontak anaknya pun juga duduk di samping ibunya itu setelah mandi tapi masih mengenakan handuk. Seketika Sriwati menarik handuk anaknya sembari mengatakan, "Bagaimana kalau kita lakukan seperti yang kamu nonton kemarin kayaknya bagus," ujarnya. Bukannya menolak dari ajakan ibunya kedua anak itu pun jelas menerima ajakan tersebut.
Dan pada saat itu mereka langsung melakukan hubungan badan bergantian. Setelah ketiganya puas bukannya menyesali perbuatannya, mereka kembali berencana kapan waktu yang tepat untuk melakukannya kembali. Diketahui mereka sering melakukannya sejak pertama kali berhubungan badan, bahkan Sriwati ini sudah melakukannya sebanyak 5 kali dengan kedua anaknya. Diketahui, Sriwati ini sering melakukan hubungan suami istri dengan anak yang lebih tua dibanding adiknya. Mungkin dia lebih memilih anak yang lebih tua, karena sudah mengetahui perbuatan keji itu. Hal itulah membuat Sriwati mulai ketagihan melakukan perbuatan zina itu dengan anaknya sendiri, tanpa memikirkan suaminya tersebut. Bahkan saat di kamar anaknya menonton film dewasa, bukannya melarang dan memarahinya, ia malah berinisiatif untuk melayani kedua anaknya saat mulai nafsu, sehingga mereka pun sering melakukannya berkali-kali, tanpa sepengetahuan ayahnya yang sedang pergi bekerja serabutan. Perbuatan keji itu mereka lakukan hingga berbulan-bulan tanpa penyesalan, hingga pada suatu hari. Perbuatan itu ketahuan oleh satu kejadian, berawal dari penemuan tubuh gadis balita berusia 5 tahun yang bernama Nanda. Mulanya, tubuh Nanda ditemukan tersangkut di tepi sungai Cimandiri, kawasan Kampung Wangunreja, Kabupaten Sukabumi. Rupanya Nanda dieksekusi oleh ibu angkatnya sendiri yakni Sriwati. Sebetulnya tidak ada informasi tentang mengapa Anda ini bisa dijadikan anak angkat di keluarga Asis, namun yang jelasnya saat itu Nanda mulai hidup bersama keluarga Sriwati ini. Singkat cerita, pada hari Minggu, saat itu Nanda berniat untuk mandi namun, ia dilihat oleh kakak tertuanya yang bernama Rafif, kakaknya. Itu jelas memandang adiknya dengan nafsu. Rafif yang sudah gelap mata sontak langsung memaksa adiknya untuk berhubungan suami istri. Nanda pun pasrah. Mengingat badan kakaknya itu jauh lebih besar daripada dia, belum selesai melakukan hubungan badan, datanglah adik laki-lakinya yang melihat dan Anda berhubungan, bukannya melerai atau memarahinya. Ia malah bergantian melakukannya dengan adik angkatnya tersebut. Kemudian saat itu, datanglah lagi ibunya yang justru ikut menekan leher Anda sampai tidak berdaya. Yang lebih parah, setelah Nanda tidak berdaya, Sriwati dan anak laki-lakinya malah berhubungan suami istri lagi di depan tubuh anak tirinya itu. Setelah ia kira puas, mereka bertiga membawa Nanda sekitar 900 meter, lalu dibuang ke sungai Cimandiri. Sungguh kecil sekali perbuatan dari ibu dan anak itu. Setelah beberapa hari, ada salah seorang menemukan Nanda yang sudah tidak berdaya dan sontak menghubungi oknum polisi. Setelah kedatangan polisi, Nanda pun diamankan untuk hasil otopsi. Tidak berlangsung lama hasil dari otopsi tersebut membuat polisi kaget, mengingat apa yang sudah Sriwati dan anaknya lakukan kepada adik tirinya tersebut. Setelah mengetahui identitas korban, polisi pun langsungkan penangkapan kepada Sriwati dan kedua anaknya. Pada bulan September 2019, Sriwati pun mengakui semua perbuatannya hinanya itu. Dua anaknya hanya tertunduk saat menceritakan peristiwa keji itu kepada polisi. Atas perlakuannya mereka bertiga pun hanya terancam 15 tahun penjara. Sahab Nusantara, dari cerita kali ini, kita belajar bahwa terkadang nikmat sesaat akan membuatmu menyesali nikmat itu selamanya. Jadilah ibu yang baik kepada anak-anakmu, karena sebelum anak-anakmu bersekolah, ibumu lah akan menjadi pendidikan pertama sebelum kamu mulai bersekolah. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.